哈利路亚，Shalom，大家好。我们聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱和信实的天父，伟大的真神，我们满心的感谢你，主仍然给我们有机会能彼此代祷。无论往何处，我们不感觉到孤单，凭着我们的信心，我们必能达到目的地。谢谢主给我们的信心和力量，感谢主奇妙的作为，使我们能享受你的恩典，能活出喜乐和意义。这完全是上帝深深地爱我们付出的代价。愿我们称颂他的爱，谢谢神十字架的救恩。你是万王之王，万主之主，你是大有能力、有尊荣可畏的主，每天都保守看顾，使我们今天无论做什么事，都能与你亲密同行。你是我们的避难所，就是我们立志行事，都是上帝在我们心里运行，为要成就主的美意。我们不能靠自己的力量去行，因上帝会供应我们一切所需要的。我们依靠圣灵的能力，遵行你的教导，结出圣灵的果子，使我们能欣赏你奇妙的作为。谢谢主，现在你的两位主仆领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福他们，使用他们成为主的器皿。我也把蒙恩般的弟兄姐妹交托给主，软弱的求主刚强，冷淡的求主复兴，有病的求主医治。谢谢主，因为在你里面没有一件难成的事。我们将祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿们。 Shalom, puji nama Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan hari yang indah ini kita dapat bertemu, berkumpul kembali dalam ibadah kita, kategorial ministry ibadah Mandarin. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan namanya. Yesus Cimiao, Wojuju Cimiao. Mari bersama-sama saya undang jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan YouTube ini, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama bertepuk tangan, sebab Yesus kita ajaib, Dia dahsyat, Dia perkasa, mulia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, Yesus Cimiao. Yesus Cimiao, Wojuju Cimiao, Da Cimiao, 的慈爱真伟大，耶稣奇妙，耶稣奇妙，我救主奇妙，上帝的恩典直到永远。Dengan lebih sungguh lagi， 耶稣奇妙，耶稣奇妙，阿门。我救主奇妙，他奇妙的慈爱真伟大，哈利路亚。耶稣奇妙，我救主奇妙，上帝的恩典直到永远，他的慈爱，他的慈爱永不变，每天真，每天真，加大的美善，直到天地都过期，我的路深都消失。主耶稣永是我的奇妙，耶稣奇妙，耶稣奇妙，阿门。我救主奇妙，他奇妙的慈爱真伟大，哈利路亚。耶稣奇妙，哦，我救主奇妙，上帝的恩典直到永远，他的慈爱，他的慈爱永不变，永不变，每天真加大的美善，直到天地都过期，
我的路深都消失。主耶稣永是我的奇妙，他的慈爱，他的慈爱永不变，他的慈爱每天增加他的美善，直到天地都过去，我的路深都消失。主耶稣永是我的奇妙，katakan耶稣奇妙，耶稣奇妙，阿门。我救主奇妙，他奇妙的慈爱真伟大，哈利路亚。耶稣奇妙，我救主奇妙，上帝的恩典直到永远，他的慈爱，他的慈爱永不变，永不变，每天增加他的美善，直到天地都过去，我的路深都消失。主耶稣永是我的奇妙，他的慈爱，他的慈爱永不变，永不变，每天增加他的美善，直到天地都过去，我的路深都消失。主耶稣永是我的奇妙，主耶稣，主耶稣永是我的奇妙，主耶稣，主耶稣永是我的奇妙。Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Biar kasih dari surga memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap tempat ruangan kami. Biar kasih-Mu mengalir, kasih yang tiada henti, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. 奇妙属天的爱，奇妙属天的爱已经充满我们中间，中殿上，中殿上父神的大爱，耶稣奇妙的爱，耶稣奇妙的爱涌入江河，在我心里带给我真平安，在我心中神他爱，神他爱从高处涌流下来，是他爱，是他爱从父神的宝座涌下来，在涌流，在涌流，在涌流，不断地在涌流，涌入江河充满我心中。Dengan segenap hati katakan 奇妙，奇妙属天的爱已经充满我们中间，中殿上，中殿上父神的大爱。Kami mau nyanyikan Yesus 奇妙的爱，耶稣奇妙的爱涌入江河，在我心中带给我真平安，在我心中神他爱，神他爱从高处涌流下来，是他爱，是
慈大爱中福生的宝座涌下来，在涌流，在涌流，在涌流，不断地在涌流，涌入江河充满我心中。奇妙属天的爱，奇妙属天的爱，已经充满我们中间。终点上，终点上，父神的大爱，耶稣奇妙的爱，耶稣奇妙的爱，涌入江河，在我心里，带给我真平安，在我心中。神大爱，神大爱中高处涌流下来，涌入下来，慈大爱中福生的宝座涌下来，在涌流，在涌流，在涌流，不断地在涌流，涌入江河充满我心中。神大爱，神大爱中高处涌流下来，慈大爱，慈大爱中福生的宝座涌下来，在涌流，在涌流，在涌流，不断地在涌流，涌入江河充满我心中，涌入江河充满，涌入江河充满我心中，涌入江河充满，涌入江河充满我心中。Haleluya. Biar kasih dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami, mengalir dan mengalir, memenuhi setiap kami. Kasih yang dari surga, kasih Bapa surgawi, memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hidup kami, memenuhi setiap hati kami. Kasih dari Tuhan, kasih dari surga, mengalir, mengalir, mengalir. Mari rasakan kasih setia Tuhan, mari rasakan kebaikan Tuhan, mari rasakan kasih yang dari surga mengalir, membuat damai setiap hati kami, mengalir, mengalir dan mengalir. Haleluya. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, karena memang Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan,
dan Allah di atas segala Allah yang layak menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Kami percaya bahwa setiap hati kami sudah dipenuhi oleh sukacita ilahi dan damai sejahtera surgawi. Hati kami sudah dibajak Tuhan untuk siap menerima taburan benih-benih firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan tumbuh lebat Tuhan. Karena firman-Mu kami perlukan Tuhan. Kami hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berikan pengertian-pengertian baru, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Iblis dan roh jahat sudah diusir keluar, tidak akan bisa mencuri benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Hidup Orang yang Mengakui Dosa. Sekali lagi, hidup orang yang mengakui dosa. Bacaan Alkitab saya ambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Ada 11 ayat yang akan menjadi pokok bacaan Alkitab kita, tetapi saya tidak akan membacanya satu persatu. Saya hanya mengambil beberapa ayat yang diperlukan, yang berkaitan dengan jabaran dari khotbah saya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan gambaran yang lengkap, silakan Bapak Ibu boleh baca di rumah keseluruhan ayat, yaitu Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Nah, judul perikop dari bacaan Alkitab kita adalah kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan orang yang mengakui dosa. Bagaimana sih kehidupan orang yang mengakui dosa itu? Ya, itu ada sesuatu yang perlu untuk kita pelajari pada saat ini. Ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan dosa. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari bacaan Alkitab kita pada saat ini. Ada 4 pelajaran yang akan saya jabarkan supaya kita semua boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi orang-orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, mau membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak membereskan dosanya di hadapan Tuhan akan menjadi orang-orang yang tidak berkenan pada Allah, orang-orang yang tidak akan bahagia hidupnya. Nah, kita akan mencoba menggalinya satu persatu. Yang pertama, kita akan melihat bacaan Alkitab kita di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali dikatakan bahwa orang yang mengaku dosa, kemudian dosanya diampuni oleh Tuhan, disebut berbahagia. Kata berbahagialah disebutkan 2 kali, yang pertama dalam ayat yang pertama dan yang kedua dalam ayat yang kedua. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi orang-orang yang mau mengakui dosanya dan mendapat pengampunan daripada Tuhan, sehingga dosa-dosanya dibereskan di hadapan Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Bahkan ayat kedua dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kesalahannya kita diampuni oleh Tuhan, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan, itu dikatakan juga berbahagia. Jadi jelas saudara, ada satu anugerah Allah yang dipersiapkan bagi orang yang mau mengakui dosanya, yaitu kebahagiaan. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-10 sampai 11, dikatakan demikian. Banyak kesakitan diderita orang fasik,
tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Nah, ada 3 hal yang ditekankan dalam kedua ayat ini, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benar, orang-orang jujur itu akan mendapatkan 2 hal, yaitu kasih setia, kan dikatakan dikelilinginya dengan kasih setia, dan yang kedua adalah sukacita. Jadi orang-orang benar, orang-orang jujur, maksudnya orang-orang yang secara jujur mau mengakui dosanya sehingga dia boleh dibenarkan oleh Tuhan, itu akan mendapatkan kasih setia Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Sukacita dalam Tuhan yang berlimpah-limpah, saudara. Tadi kita sudah lihat dalam ayat pertama, yang kedua, orang yang mengakui dosanya, membereskan dosanya di hadapan Tuhan, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan kita lihat 2 ayat yang terakhir 10 dan 11, bahwa orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang percaya yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, yang secara jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan kasih setia dari Tuhan dan sukacita dalam Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang saya tekankan pada saat ini adalah bahwa Allah memberikan kebahagiaan, kasih setia, dan sukacita bagi orang yang mengakui dosanya. Sekali lagi, pelajaran pertama yang dapat kita ambil bahwa Allah memberikan kebahagiaan, kasih setia, dan sukacita bagi orang yang mengakui dosanya. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari bacaan Alkitab kita. Kemudian kita akan masuk dalam pelajaran kedua. Apa yang diisyaratkan dalam bacaan Alkitab kita? Kita akan membaca bersama-sama dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian: selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini gambaran dari orang-orang yang berdosa, yang berdiam diri, dan orang-orang yang tidak mengakui dosanya, itu hidupnya tidak akan nyaman. Karena dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Ya, jadi orang yang tidak mau mengakui dosanya, berdiam diri tidak mau mengakui dosanya, itu keadaannya pasti tidak akan menjadi nyaman. Bahkan di sini dikatakan ayat yang keempat, siang malam tanganmu, kata tanganmu berarti ada peran Allah, menekan aku dengan berat. Kenapa menekan aku dengan berat? Jadi Allah ingin mendorong kita supaya kita mau mengakui dosanya. Karena kalau kita tidak mengakui dosa, dikatakan di sini keadaan yang tidak nyaman yang kita akan hadapi. Sumsumku menjadi kering, itu suatu gambaran dengan keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak damai selama kita belum mengakui dosa. Jadi saudara sekalian, dari ayat ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa Allah mendorong kita untuk mengakui dosa. Jadi Allah mendorong kita untuk mengakui dosa. Perhatikan baik-baik perkataan tanganmu menekan aku siang dan malam. Jadi siang dan malam kita akan tertuduh, hati nurani kita akan tertuduh karena Allah menempelak hati kita kalau kita tidak membereskan dosa kita. Hidup kita tidak akan nyaman, hidup kita tidak akan damai kalau kita menyimpan dosa, kalau kita tidak membereskan dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya gambaran tulang-tulangku menjadi lesu, sumsumku menjadi kering, itu digambarkan dengan orang-orang yang berdiam diri, yang tidak mau membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Allah mendorong kita untuk mengakui dosa kita.
Jangan tunda-tunda lagi saudara. Jangan simpan dosa-dosa saudara. Mari kita bereskan dengan segera. Datang menghadap hadirat Tuhan. Akui segala dosa-dosa saudara. Menyesallah atas segala dosa-dosa saudara. Dan jangan melakukan dosa lagi. Itu pelajaran kedua yang kita dapatkan. Bahwa Allah mendorong kita untuk mengakui dosa. Nah, kita akan melihat pelajaran yang ketiga. Di dalam ayat yang kelima disebutkan demikian. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan perhatikan, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekali lagi, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik daripada bacaan Alkitab kita adalah Allah mengampuni dosa jika kita mengaku dosa kita. Sekali lagi, Allah mengampuni dosa jika kita mengaku dosa kita. Jadi ada suatu jaminan garansi dari ayat ini bahwa ketika dosaku kuberitahukan kepadamu, ketika kesalahanku tidak kusembunyikan, ketika aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, maka Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi saudara sekalian, Allah mengampuni dosa kalau kita bertindak untuk mengakui dosa. Jujurlah dan datanglah kepada Tuhan. Akuilah dosa saudara dan jangan berbuat lagi. Maka saya percaya Allah akan mengampuni dosa saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur 32 ayat yang kelima ini. Kalau saudara melihat Amsal 28 ayat yang ke-13, Amsal 28 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa siapa menyembunyikan pelanggarannya, jadi orang yang tidak mengakui dosanya, tidak akan beruntung, jadi hidupnya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya, mengakui pelanggaran, mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosanya, dan meninggalkan dosa-dosa itu, akan disayangi. Dan ini perhatikan baik-baik, kalau saudara mau mengakui dosa, maka hidup saudara akan beruntung dan saudara akan disayangi oleh Allah. Jadi ada suatu keadaan yang baik kalau kita mau mengakui dosa. Menurut Amsal 28 ayat 13. Tentu saudara inginkan supaya perjalanan hidup kita itu dihiasi oleh keberuntungan demi keberuntungan. Tentu saudara ingin menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Maka kita tidak boleh menyimpan dosa. Kita harus membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengakui dosa kita dan tidak membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Maka hidup saudara tidak akan beruntung dan saudara akan dibenci oleh Allah, bukan disayangi oleh Allah. Mazmur 103 ayat 12, kalau saudara baca dikatakan, dijauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Itu kalau kita mengakui dosa kita. Dosa kita akan dijauhkan dari timur, sejauh timur dari barat. Itu artinya saudara betul-betul tidak lagi diperhitungkan. Karena timur dan barat itu keadaan dua arah yang bertentangan, yang tidak mungkin bisa bertemu. Jadi sangat jauh sekali saudara. Berarti betul-betul tidak akan diperhitungkan lagi dosa-dosa kita kalau kita mengaku pada Tuhan. Mika 7 ayat 19 juga dikatakan bahwa dosa-dosa kita itu akan dilemparkan ke dalam tubir laut. Nah, kata tubir itu adalah tempat yang dalam sekali di dalam laut, tempat yang paling dalam di dalam laut. Kadang-kadang orang menyebutkan palung, seperti jurang yang dalam sekali. Jadi kalau dilemparkan ke dalam tubir laut berarti tidak akan mungkin bisa diambil lagi. Jadi artinya dosa-dosa kita tidak akan lagi diperhitungkan oleh Allah. Jadi saudara sekalian, mari kita mau mengakui dosa kita, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita akan membaca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berbunyi demikian, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada suatu janji, ada suatu jaminan dalam ayat ini, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi saudara, jangan takut untuk datang kepada Tuhan meminta pengampunan dosa. Jangan takut untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa saudara, karena Allah sudah berjanji bahwa Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi saudara sekalian, dalam pelajaran yang ketiga ini kita sudah mendapatkan satu hal, bahwa Allah mengampuni dosa jika kita mengaku dosa-dosa kita. Kemudian kita akan melihat pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang keempat. Mari kita bersama-sama akan membaca dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 32 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, perhatikan, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Kemudian ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput. Perhatikan kata-kata, sehingga aku luput dan bersorak. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari gambaran kedua ayat ini dalam Mazmur 32 ayat 6 sampai 7 ini, saudara? Kalau saya simpulkan bahwa Allah menghindarkan kita dari hukuman jika kita mengaku dosa kita. Jadi Allah menghindarkan kita dari hukuman jika kita mengaku dosa kita. Perhatikan, hukuman itu digambarkan dalam metafora banjir besar di sini. Jadi pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melanda kita. Jadi kita tidak akan pernah dihukum oleh Tuhan kalau kita berdoa, datang pada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita. Dan ayat ke-7 ditegaskan lagi bahwa engkau mengelilingi aku sehingga aku luput. Jadi diluputkan dari segala penghukuman karena dosa-dosa kita, karena kita sudah membereskan dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, jangan sampai kita menunda-nunda untuk mengakui dosa kita. Jangan sampai kita menyimpan dosa kita, segera dibereskan supaya kita lepas dari penghukuman, luput dari penghukuman Allah. Karena setiap orang yang berdosa pasti akan dihukum oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak akan dihukum oleh Allah. Satu-satunya dosa yang tidak dihukum kalau saudara membereskan dosa itu. Kalau saudara mengakui dosa itu, maka saudara tidak akan lagi diperhitungkan dosanya di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, ada 4 pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari bacaan Alkitab kita pada saat ini, yaitu Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 ini. Pelajaran yang pertama, saudara, bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan, kasih setia, dan sukacita bagi orang yang mengakui dosanya. Kemudian kita belajar pelajaran yang kedua, bahwa Allah mendorong kita untuk mengakui dosa. Kalau kita tidak mengakui dosa, hidup kita tidak akan nyaman, keadaan kita tidak akan nyaman. Hati nurani kita akan selalu menuduh kita, hidup kita tidak akan damai, karena Allah menempelak hati kita karena dosa-dosa kita. Jadi mau tidak mau, kalau saudara ingin nyaman hidupnya, maka kita harus mengakui dosa kita. Itu sebabnya Allah mendorong kita untuk mengakui dosa kita. Karena Allah tahu
bahwa kalau kita tidak mengakui dosa, hidup kita tidak akan nyaman dan damai. Pelajaran yang ketiga, Allah mengampuni dosa jika kita mengakui dosa-dosa kita. Sekali lagi, Allah mengampuni dosa jika kita mengakui dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena dikatakan kalau kita mengakui dosa kita, maka dosa kita akan dijauhkan sejauh timur dari barat. Kalau kita mengakui dosa kita, maka dosa kita akan dilemparkan ke dalam tubir laut, yaitu palung laut yang paling dalam, tempat yang paling dalam di laut. Tidak akan bisa diambil lagi, tidak diperhitungkan dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita mengakui dosa kita, dikatakan Amsal 28:13 bahwa hidup kita akan beruntung dan kita akan disayangi oleh Tuhan. Nah, pelajaran yang keempat, Allah akan menghindarkan dari hukuman jika kita mengakui dosa. Allah menghindarkan dari hukuman jika kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah belajar 4 hal dari bacaan Alkitab kita, Mazmur 32 ayat 1 sampai 11, yaitu berbicara dengan tema bagaimana hidup dari orang yang mengakui dosa. Lebih baik kalau saudara mengakui dosa daripada saudara tidak mengakui dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya seluruh jemaat, khususnya jemaat Mandarin dan siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, hatinya boleh dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus boleh menjamah setiap hati sehingga mereka yang menyimpan dosa segera mengambil tindakan untuk datang kepada Tuhan, membereskan dosanya, mengakui dosanya, supaya hidupnya boleh beruntung, diliputi oleh kebahagiaan, kasih setia, dan sukacita ilahi. Terima kasih Tuhan supaya hati nuraninya tidak menuduh dan mendakwanya siang dan malam, supaya mereka boleh hidup dengan nyaman karena segala sesuatu sudah dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami semuanya. Dan sekarang hamba berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati pelayanan saudara, memberkati saudara dengan umur yang panjang, memberkati saudara dengan kesehatan ilahi, saudara diberkati dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, diberkati dengan perlindungan dari Allah, dan diberkati dengan penyertaan Allah. Masa depan saudara diberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami Republik Indonesia, supaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para kabinetnya boleh menjalankan pemerintahan dengan benar, disertai oleh Tuhan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. TNI Polri, Tuhan, bisa menjaga stabilitas nasional dan keamanan di seluruh pelosok Nusantara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia pada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semua, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.